Lanjutan dari video part 2. Di video part 3 ini saya akan memberikan informasi apa saja yang mesti dipersiapkan selain biaya untuk operasi yang cukup mahal. Bagaimana saya merawat luka bekas operasi, cara saya BAB supaya tidak terlalu sakit, dan efek apa saja yang saya rasakan setelah operasi. Jadinya ke poin pertama ya, persiapan sebelum operasi selain biaya yang akan dikeluarkan yang tidaklah sedikit menurut saya ya, itu mahal menurut saya. Bagus kalau misalnya ada BPJS asuransi, lebih bagus karena bisa diklaim untuk tindakan operasi hemoroid. Jadi harus dipersiapkan adalah mental. Kalau misalnya mental nggak siap tuh bahaya banget menurut saya. Jadinya sangat penting menurut saya kalau mental tidak siap, pasti tidak akan berani melakukan tindakan operasi. Itu pasti bakal kayak aduh takut nih mundur, abis itu aduh nih hemoroidnya lagi ganggu mau operasi gitu. Saya pun juga mengalami itu pas saat mau tindakan kan. Tapi karena emang udah puncaknya, udah benar-benar terganggu, udah saya siapin mental aja, pasrah aja dah pokoknya sama tindakan dokter. Akhirnya ya udah saya memberanikan untuk tindakan operasi, karena emang pasti takut kalau misalnya tindakan operasinya itu sakit. Emang tindakan operasi hemoroid itu salah satu operasi yang sakit setelah tindakan operasi. Jadinya itu juga kan mental. Lalu yang satunya lagi, persiapkan juga berat yang ideal. Karena nanti setelah operasi akan merasakan berat tubuh tuh tidak stabil, karena kan emang menahan rasa sakit ya di anus. Itu bakal nggak akan stabil gitu, dan untuk BAB pun akan susah nanti. Jadinya kayak saya nih di tahun 2023, pas akhir tahun 2023 tuh saya diangkat 74 kilo. Bayangin tuh, tinggi saya 166, berarti itu udah kategori obesitas, udah terlalu beratnya udah terlalu tinggi. Mungkin karena pas yang akhir 2023 saya kena GERD kan, terus jaga pola makan, akhirnya pas saat dioperasi tuh berat badan saya di angka 5859 atau 585960 lah, sekitar segitu. Jadi itu mempermudah saya aktivitas saat penyembuhan. Jadi saya bayangin kalau pas yang 74 kilo itu gimana. Soalnya pas berat badan saya di angka 74 tuh ngangkat badan sendiri aja kayak berat banget gitu. Mana pas operasi kan. Jadinya itu dipersiapkan juga itu berat badan yang ideal. Jadi yang obesitas gitu, diet aja dulu, kurangin berat badan dulu dah. Kalau menurut saya ya itu. Lalu poin kedua, cara saya merawat bekas luka operasi. Nah itu kan itu bisa dibaca di yang panduan pasca operasi ya, yang panduan pasca operasi yang diberikan klinik, itu dibaca aja. Jadinya kan itu juga diberikan obat minum sama obat luar ya. Obat minumnya itu anti nyeri, pendarahan dan bengkak, dan antibiotik, serta juga obat pencahar buat mempermudah BAB. Itu dosisnya
nanti ditanyain aja atau ntar bakal dijelasin oleh perawatnya kok sehari minum berapa gitu kan. Lalu ada obat untuk di luar ya, jadinya ada bubuk PK, itu saya pakai sehabis mandi, jadinya berendam di bak gitu dengan menggunakan air hangat. Itu sekitar 10-15 menitan saya rendam setelah mandi. Lalu ada salep gitu, itu buat terhindar dari bakteri. Terus pelumas gel itu diaplikasikan setelah BAB untuk mengurangi rasa nyeri. Terus cairan antiseptik mirip betadine dan kain kasa itu untuk diberikan ke luka operasinya, jadinya betadine ditetesin ke kain kasa, habis itu ditempelin ke anusnya gitu. Saya bersihin luka menggunakan obat luar tuh sehari paling sekitar 2-3, terutama saat mandi pagi dan malam ya. Lalu pantangan untuk tidak berlama-lama saat duduk itu pun harus menggunakan bantal khusus duduk gitu. Ada nanti dapatkan merchandise itu, dapat bantal khusus untuk duduk. Tapi kan jangan terlalu lama tiduran juga. Kan emang disuruh buat istirahat tiduran, tapi menurut saya jangan tiduran juga terus menerus. Saran saya sih tetap berjalan, berdiri, olahraga, stretching gitu, tapi jangan terlalu ngangkat berat gitu ya. Itu supaya sistem pencernaan kita kan emang butuh pergerakan tubuh. Jadinya itu nanti bakal mempermudah BAB juga saat BAB. Pola makan juga dijaga yang pastinya. Banyakin protein daging putih seperti ayam. Jangan daging merah ya. Daging merah tuh kayak daging sapi, daging kambing itu jangan. Dan ikan air tawar itu diperbolehkan, kayak lele, ikan nila, gurame itu diperbolehkan. Nggak boleh ikan air asin atau air laut karena membuat luka akan lama untuk sembuh. Kayak misalnya ikan nila, pokoknya seafood-seafoodan itu jangan dulu, hindarin dulu. Lalu selain protein juga serat, yang pastinya serat ya, buat mempermudah BAB. Kalau protein kan untuk mempercepat luka untuk sembuh. Jadinya kalau serat itu saya makan sayur hijau. Kalau yang saya makan tuh brokoli yang pasti, buncis, habis itu labu siam, ya kayak gitu doang. Kayak toge, wortel itu saya makan. Untuk serat saya, terus buah juga saya konsumsi, itu kayak buah apel, pisang, buah naga. Yang paling bagus sih emang buah pepaya ya untuk pencernaan, tapi saya nggak bisa karena saya nyium bau pepaya aja mual, jadinya saya hindarin itu. Yang saya makan ya itu apel, pir, buah naga, pisang, itu sih, semangka, melon. Itu bagus untuk pencernaan dan dibantu yogurt itu benar-benar yogurt ya, bukan minuman yogurt, beda tuh. Dan hati-hati, harus dicek kadar gulanya berapa, soalnya ada yogurt yang kadar gulanya tinggi. Kalau saya sih konsumsi yogurtnya yang Biocool yang keluaran Diamond ya, itu kadar gulanya minim lah untuk sekali serve kan. Itu membuat pencernaannya lancar. Kalau BAB keras, minum obat pencahar di malam hari. Jadinya kalau misalnya paginya keras nih BAB-nya, malamnya saya minum obat pencahar, besoknya bisa keluar.
Terus perbanyak minum air putih juga, paling enggak ya nggak bisa dihituin sih takar sih, tapi paling enggak minum aja, aus minum itu paling enggak ya 2 liter sih kalau setiap hari ya kan minimal, tapi lebihin aja sekitar 3 liter. Saya minum pun juga banyak pas masa recovery. Juga hindarin rasa pedas dan asam saat makan dan minum tuh. Yang rokok dan peminum alkohol harus dihindarin juga, karena memperlama luka untuk kering. Saran dokter pun juga mengkonsumsi kapsul albumin. Jadi albumin itu kan ekstrak dari ikan gabus ya. Nah itu mempercepat penyembuhan luka pasca operasi. Poin kedua itu saja. Lanjut ke poin ketiga, pengalaman saya saat BAB supaya minim sakit. Jadinya pas BAB pasti itu rasakan nyeri banget, dan nyerinya tuh benar-benar nyeri. Bahkan pas BAB pun pasti berkeringat karena menahan rasa nyeri. Setiap pagi setelah bangun tidur, saya tuh pasti minum air hangat, sehingga nanti akan merasa mau BAB itu kayak kedorong gitu, air hangat ngedorong gitu. Dan juga harus belajar pernafasan. Nah, jadi nafas yang bagus nanti mempermudah saat mengeden pas BAB. Jadinya caranya tuh bernafas lewat hidung, tahan 3-5 detik, lalu buang lewat mulut. Lama-lama akan keluar BAB-nya itu. Namun kalau misalnya udah mau keluar tapi tidak bisa keluar ya, kayak nyangkut gitu, itu coba di posisi toilet duduk nih, misalnya posisi toilet duduk itu harus berdiri setengah jongkok, mirip posisi kuda-kuda sumo. Jadi ya kayak gini, kayak gini lah nih gini kaki kan, ini kaki seharusnya kalau berdiri gini, ini gini nih. Kalau duduk kan gini nih, jadi kayak setengah gitu antara mau duduk sama berdiri. Jadinya posisi itu saya rasa bisa membuat saluran BAB akan lebih cepat keluar. Yang saya alamin seperti itu. Mungkin kalau misalnya misalnya Anda coba nggak bisa, mungkin pakai cara lain, saya nggak tahu sih. Kalau cara saya tuh seperti itu ya. Terus lanjut ke poin keempat ya. Poin keempat, jadinya saat video ini saya buat kurang lebih 2 bulan setelah saya operasi hemoroid. Untuk luka sih masih agak sakit ya, terkadang gatal yang pasti. Untuk BAB udah hampir merasakan tidak sakit ya, tapi BAB-nya itu harus keadaan tidak keras dan tidak kenyal, jadinya lembek gitu. Lalu kadang di celana dalaman saya tanpa sadar mengeluarkan cairan, tapi cairannya itu bau banget. Bentuk feses pun jadi lebih kecil untuk diameternya. Sebelum operasi bisa seukuran jempol, sekarang seukuran jari kelingking. Mungkin karena metode radiofrekuensi yang dipotong kan jaringannya. Jadinya otot dan syaraf di anus tuh jadi mengecil. Jadi saya sih cari-cari di internet ya, di Google, cara untuk menormalkannya dengan cara dilatih senam Kegel. Jadinya sehingga otot di anus tuh jadi elastis. Dan ada cara lagi satu, ini lumayan ekstrim caranya.
Jadinya caranya itu dengan menggunakan jari, tusuk menggunakan jari. Itu ekstrim banget ya. Jadinya dilatih pakai jari gitu. Tapi cara pertama doang yang saya gunakan untuk melatih senam kegel, pakai senam kegel dan menjaga pola makan sehingga feses yang dikeluarkan tidak keras ataupun kenyal ya. Setiap pagi pun saya BAB, kalau mau baru BAB itu tidak bisa ditahan, nggak tahu kenapa. Jadi mau langsung keluar gitu. Mau itu BAB keras, mau BAB yang nggak keras, itu kayak nggak bisa ditahan gitu. Tapi kalau memang BAB-nya lagi keras tuh keluarnya susah, tapi merasakan mau keluar gitu, kayak nyangkut. Intinya gimana ya saya jelasinnya ya, pokoknya BAB-nya itu kayak mau keluar tapi nggak bisa. Kalau lagi keras nih, mau ngeden sekeras apapun nggak bisa keluar. Tapi kalau misalnya nggak keras, itu tanpa ngeden pun keluar langsung. Itu yang saya rasakan, kayak sensorik di anus itu menurut saya kayak syarafnya bermasalah ya, kayak lebih sensitif. Jadi kesimpulan saya untuk yang lagi mengidap hemoroid, para penonton ya, untuk viewer, janganlah malu kalau misalnya ada penyakit hemoroid ini. Kalau ada rezeki bisa disegerakan ditindak, karena akan mengganggu sekali untuk aktivitas sehari-hari pas ada hemoroid ini. Bener-bener nggak enak pokoknya. Terus apakah saya rekomendasi untuk operasi hemoroid di klinik yang saya pilih nih, klinik Vena Wasir Center? Kalau pendapat saya ya pribadi, saya bisa bilang rekomendasi, apalagi dengan biaya yang murah ketimbang klinik lain yang tadi yang bisa sampai 30-40 juta, atau rumah sakit itu juga saya cek harganya nggak masuk akal sih, sekitar 20 juta 30 juta. Ini murni pendapat saya, karena saya pun membiayai dengan dana pribadi saya dan bukan dari sponsor, dari misalnya suruhan dari klinik Vena Wasir Center ini. Jadi ya ini pendapat murni saya ya, saya share. Semua itu emang tergantung pilihan Anda ya, metode apa yang digunakan dan operasinya di klinik atau di rumah sakit, itu pilihan Anda. Saya cuma share, saya review lah, ibaratnya saya review klinik Wasir Center ini, klinik Vena Wasir Center ini. Mungkin cukup ya untuk cerita kali ini ya, pengalaman saya ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti saya balas satu-satu. Lalu bisa dukung dengan saya subscribe channel ini, like dan bagikan video ini ke rekan Anda, keluarga Anda yang sedang mengidap hemoroid ya. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kan. Saya pun juga pas sebelum operasi saya cari-cari video yang tentang hemoroid juga. Jadinya buat memperkuat mental lah ibaratnya. Jadi biar nggak bimbang ke depannya, nanti sebelum operasi pasti bakal bimbang tuh. Jadi nggak jadi gitu pokoknya. Terima kasih sudah menonton untuk video pengalaman saya ini, dan jumpa dengan video lainnya ya. Bye.